warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman hebat semua, gimana kabarnya pagi ini? Semoga semuanya ceria, sehat, dan bahagia ya. Kembali lagi bersama Kampung Dongeng Morobungo dalam program Umah Cerito, tempat berkumpulnya cerita-cerita yang penuh dengan kebaikan dan budaya yang luar biasa. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Kabupaten Bungo yang berjudul Pesona Lubuk Larangan, karya Nur Halimah. Penasaran dengan cerita ini? Ayo langsung saja kita saksikan bersama. Tetap bersama kami di Bungo TV, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Sungai Arang, terlihat banyak kebun pepaya. Judul cerita Pesona Lubuk Larangan, dikarang oleh Nur Halimah. Di sebuah dusun, tepatnya Dusun Tanjung Belit, terdapat sungai, yaitu Sungai Batang Asam. Sungai itu bukan hanya sekedar aliran air. Sungai itu adalah sumber kehidupan. Dari sungai itulah masyarakat mendapatkan air, ikan, dan rezeki untuk mereka. Di salah satu bagian sungai terdapat sebuah lubuk yang sangat dalam dan airnya jernih. Lubuk itu dikenal sebagai Lubuk Larangan. Sejak dahulu, Lubuk Larangan dijaga dengan aturan adat yang diwariskan turun-temurun. Tidak sembarang orang boleh menangkap ikan di sana. Warga hanya boleh menangkap ikan setelah melakukan doa dan ritual bersama. Tujuannya agar ikan tetap banyak dan sungai tetap terjaga. Warga dusun percaya bahwa lubuk itu dijaga oleh roh nenek moyang. Roh itu melindungi ikan-ikan di sana. Jika aturan dilanggar, dipercaya rezeki yang ada di lubuk itu bisa hilang. Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda dari desa tetangga bernama Arman. Ia berkunjung untuk menemui temannya Raffi. Ketika mereka berjalan di tepi Sungai Batang Asam, si Arman tertegun melihat air lubuk yang sangat jernih. Tampak ikan-ikan besar yang berenang. Wah, banyak sekali ikan-ikan besar. Raffi, lihat ini. Ayo kita tangkap. Tidak bisa, Arman. Itu lubuk larangan. Kita tidak boleh sembarangan menangkap ikan di sana. Kenapa? Itu kan ikannya banyak sekali. Sayang jika dibiarkan begitu saja. Arman, di dusun ini ada aturan adat. Kami hanya boleh menangkap ikan setelah melakukan doa dan ritual bersama. Itulah cara kami menjaga lubuk agar ikan tetap banyak. Halah, kau terlalu percaya cerita lama, Raf. Mana mungkin ada penunggu lubuk segala. Ini bukan soal takut, Arman. Ini soal menghormati adat dan menjaga alam. Namun, Arman hanya tersenyum meremehkan. Malam harinya, teman-teman mau tahu lanjutan ceritanya? Tetap di Umah Cerito, Bungo TV, selalu di hati.
Malam harinya, setelah warga Dusun Tanjung Belit telah terlelap, Arman diam-diam pergi ke lubuk tersebut. Ia membawa luka, yaitu alat menangkap ikan. Dengan mudah ia menangkap ikan-ikan di lubuk tersebut. Wah, banyak sekali ikan-ikan besar. Ini bisa menjadi persediaanku selama setahun. Ia mengambil ikan dengan sebanyak-banyaknya, lalu pulang dengan wajah bangga. Keesokan paginya, suasana dusun menjadi gempar. Warga melihat air lubuk yang keruh dan ikan-ikan yang tiba-tiba menghilang. Ada apa dengan lubuk larangan? Kenapa airnya menjadi keruh? Gawat ini, Ketua Desa! Ketua Desa! Ketua Desa! Cepat kemari, lihat ini! Ketua Desa! Raffi yang pergi ke situ juga ikut terkejut. Hatinya langsung merasa tidak tenang. Lalu ia teringat percakapan dengan Arman kemarin, bahwa Arman ingin menangkap ikan di sana. Dengan langkah cepat, Raffi menemui Arman. Ia menemukan Arman lagi duduk santai di depan rumah. Arman! Arman! Ada apa, Raf? Arman, kau kemarin tidak pergi ke lubuk larangan kan? Kau tidak menangkap ikan kan? Tidak, Raf. Emangnya kenapa? Arman, warga sedang panik. Ikan-ikan di lubuk larangan tiba-tiba menghilang. Mungkin saja ikannya pindah. Kan sungai luas. Tidak, Arman. Sejak dulu tidak pernah seperti ini. Kau kemarin ingin menangkap ikan di sana kan? Apakah kau benar-benar melakukannya? Iya, Raf. Aku ke sana. Maafkan aku ya, Raf. Arman, itu kan lubuk larangan. Kita tidak boleh sembarangan mengambil ikan di sana. Aku hanya ingin mengambil beberapa ikan saja, Raf. Tapi terlalu banyak. Aku tidak tahu akan membuat masalah seperti ini. Ya sudah, kalau begitu kamu ikut aku. Kamu harus meminta maaf kepada warga. Siap, Raf. Aku akan bertanggung jawab. Lalu Raffi mengajak Arman menemui tetua desa. Setelah mendengar pengakuan dari Arman, warga Dusun Tanjung Belit sepakat untuk melakukan ritual bersama di tepi sungai. Setelah melakukan doa dan ritual bersama di tepi sungai, keesokan paginya keajaiban kecil terjadi. Air di lubuk larangan perlahan kembali jernih. Warga merasa lega dan bersyukur. Hingga kini lubuk larangan dijaga dengan penuh hormat oleh warga Dusun Tanjung Belit. Ikan-ikan berkembang biak di sana menjadi rezeki untuk dipelihara bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, bagaimana ceritanya? Seru sekali ya. Dari cerita pesona lubuk larangan ini, kita belajar bahwa alam harus dijaga dan dilestarikan. Nah, mulai sekarang, ayo kita jaga kebersihan sungai, tidak merusak alam, dan menjaga kelestarian budaya kita. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Tetap ikuti terus cerita-cerita selanjutnya bersama Kampung Dongeng Muara Bungo di program Umah Cerito. Bungo TV selalu di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.